Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni Armayani selaku moderator dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang materi risiko keuangan yang akan dijelaskan oleh teman-teman dan saya sendiri. Kepada teman-teman, saya persilakan. Secara umum, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Tujuan dari manajemen risiko keuangan sendiri adalah mencegah kegagalan perusahaan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, serta menekan biaya produksi dan lainnya. Pengertian manajemen keuangan, risiko keuangan atau financial risk merupakan bentuk kerugian yang dapat dihadapi oleh setiap bisnis. Hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor, baik faktor terduga maupun tidak terduga. Untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya risiko keuangan, maka perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen. Jadi, manajemen atau risiko keuangan adalah cara yang dapat dilakukan oleh bisnis dalam menyusun strategi dan memilih langkah yang tepat dalam mengantisipasi terjadinya risiko keuangan pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandak Berfauzi, NIM 2124020. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya manajemen risiko keuangan. Pada umumnya ada 3 fungsi manajemen risiko yang sering digunakan oleh perusahaan. Fungsi yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Di sini perusahaan bisa memulai fungsi perencanaan dengan membuat visi, misi serta tujuan yang berhubungan dengan manajemen risiko. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu menetapkan syarat, sasaran, kebijakan dan juga prosedur yang berhubungan dengan manajemen risiko. Untuk mempermudah pengarahan serta sosialisasi dan juga sebagai bentuk dukungan manajemen atas program manajemen risiko, maka visi, misi serta prosedur yang telah ditetapkan tersebut harus ditulis. Fungsi manajemen risiko keuangan yang kedua yaitu fungsi pelaksanaan atau actuating. Pada fungsi ini akan dilakukan proses identifikasi serta pengukuran risiko. Setelah kedua hal tersebut selesai dilakukan, maka bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu proses manajemen pengelolaan risiko, yang mana adalah aktivitas operasional yang paling penting dari sebuah manajemen risiko. Fungsi ketiga yaitu fungsi pengendalian atau bisa disebut juga dengan controlling. Ada beberapa jenis pengendalian dalam sebuah manajemen risiko, mulai dari melakukan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan manajemen risiko. Selanjutnya ada output atau laporan yang didapatkan dari manajemen risiko, dan yang terakhir adalah feedback dari laporan yang sudah dibuat. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan risiko usaha, seperti naik turunnya nilai mata uang, komoditas, ekuitas, dan kredit. Manajemen risiko juga bisa membantu dan menyusun kerangka kerja yang konsisten terhadap segala kemungkinan risiko yang terdapat pada proses usaha maupun bisnis, dan juga fungsi-fungsi yang diterapkan pada perusahaan. Satu lagi, tujuan manajemen risiko keuangan adalah sebagai pengingat agar perusahaan selalu bertindak hati-hati serta waspada dalam menghadapi segala macam risiko yang bisa terjadi pada perusahaan. Di samping itu, tujuan manajemen risiko juga bertujuan untuk membangun kemampuan individu dan juga manajemen dalam mensosialisasikan pengertian serta penjelasan mengenai betapa pentingnya manajemen risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursaida Pulungan dengan NIM 2124058, ingin menjelaskan materi sambungan dari Nanda Akbar Fauzi. Proses manajemen risiko keuangan. Yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah usaha yang dilakukan untuk mencari, menemukan, serta mengetahui risiko-risiko apa saja yang bisa muncul dalam perusahaan. Yang kedua, indikator risiko. Dalam indikator risiko terdapat 2 istilah, yang leading indikator atau indikator awal, dan yang satunya adalah login indikator dan indikator akhir. Yang ketiga, penilaian risiko. Dalam langkah selanjutnya yang perlu dilakukan setelah melalui tahapan identifikasi risiko dan juga menemukan indikator risiko adalah melakukan penilaian risiko. Pada tahap ini nantinya akan dilakukan penilaian terhadap beberapa parah dan buruknya kerugian yang bisa terjadi pada perusahaan, serta beberapa besar peluang tersebut akan terjadi pada perusahaan. Yang keempat, tanggapan risiko. Tanggapan risiko atau risk response adalah sebuah proses pada manajemen risiko yang bertujuan untuk memilih dan kemudian menerangkan
menerapkan langkah-langkah pengelolaan risiko yang harus dilakukan. Tanggapan risiko terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama, kategorinya risk avoidance, yang kedua risk reduction, yang ketiga risk sharing, yang keempat risk acceptance. Membuat tabel perencanaan risiko. Hal ini penting sekali untuk dilakukan karena pada tahap ini Anda akan mengetahui kira-kira langkah apa sajakah yang harus Anda ambil untuk mengulangi risiko. Dan yang keenam, implementasi. Setelah membuat tabel pemecahan risiko, maka langkah yang perlu dilakukan selanjutnya adalah implementasi. Di sini Anda harus melakukan hal-hal yang telah Anda buat pada tabel perencanaan risiko. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan pada tabel perencanaan guna mengurangi atau bahkan menghindari pengaruh buruk dan setiap risiko yang bisa terjadi pada perusahaan. Yang ketujuh, informasi dan komunikasi. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan dalam manajemen risiko berfokus kepada identifikasi informasi serta penyampaian daripada informasi tersebut kepada pihak-pihak terkait melalui berbagai macam media komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedelapan, evaluasi. Terkadang apa yang sudah direncanakan sebelumnya tidak akan lancar seperti apa yang diharapkan. Hal ini bisa terjadi karena banyak hal dan merupakan hal yang memang lumrah terjadi. Agar semuanya tetap berjalan lancar, maka perubahan rencana perlu dilakukan sehingga Anda tetap bisa menanggulangi atau bahkan menghindari risiko yang mungkin terjadi pada perusahaan. Dan yang kesembilan, ini yang terakhir, monitoring. Tahapan terakhir yang ada dalam manajemen risiko adalah pemantauan atau monitoring. Pada tahapan ini, pemantauan dilakukan secara berkala, berjalan dengan baik dan maksimal. Hal yang perlu diperhatikan pada tahapan ini adalah pelaporan yang kurang lengkap dan terkesan berlebihan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nita Kusuma dengan NIM 2124012. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Nomor 5, bagaimana mengelola manajemen risiko keuangan. Mulailah dengan identifikasi risiko. Langkah pertama adalah memahami dan mengetahui untuk menemukan risiko-risiko yang mungkin timbul dalam bisnis Anda. Metode mengidentifikasi risiko meliputi 1. Menentukan unit risiko, 2. Memahami proses bisnis, 3. Menentukan barang dan orang yang ada pada aktivitas tersebut, 4. Menentukan bentuk kerugian yang dapat terjadi, 5. Menentukan penyebab terjadinya risiko, 6. Membuat daftar risiko. Selanjutnya, membuat indikator penilaian dari setiap risiko. Dalam hal ini, dibutuhkan ketelitian dalam memberikan penilaian dari setiap risiko yang telah diidentifikasi dan pengetahuan yang memadai bagi penilaian sehingga agar tujuan tercapai. Selanjutnya, tanggapan risiko keuangan. Anda diminta untuk dapat memilih dan menerapkan langkah-langkah yang tepat dalam mengelola risiko karena sebuah tanggapan besar bagi Anda pemilik bisnis mengambil keputusan strategi yang akan dilakukan berdasarkan dari respon yang telah diidentifikasi. Adapun respon dari risiko tersebut sebagai berikut. Risk avoidance mengambil tindakan untuk menghentikan kegiatan yang dapat menyebabkan risiko terjadi. Risk reduction mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan risiko terjadi. Risk sharing mengambil tindakan untuk mentransfer beberapa risiko. Risk acceptance memilih untuk tidak mengambil tindakan apapun untuk menanggulangi resiko, melainkan menerima resiko tersebut terjadi. Selanjutnya, buatlah tabel rencana manajemen resiko. Dengan membuat tabel rencana manajemen resiko, Anda dapat menanggulangi resiko yang terjadi dan memberikan ilustrasi gambaran seperti apa resiko yang akan Anda cermati. Dalam pembuatan tabel manajemen resiko, Anda harus meminta respon dan izin dari pimpinan perusahaan. Selanjutnya, action implementation. Dalam pelaksanaan, Anda harus konsisten melakukan metode yang sudah disepakati dan direncanakan di awal sehingga mengurangi resiko kerugian. Apalagi mengenai pelaksanaan akan sangat kesalah fatal bila Anda tidak paham dan mengerti dari maksud tujuan dilakukan manajemen resiko ini. Ketiga, proses ini merupakan langkah akhir dalam melakukan manajemen resiko, sehingga dibutuhkan sistematik secara struktural dari awal dari segi perencanaan, evaluasi, dan memberikan catatan atas risiko yang dicermati. Bila mana ada perubahan rencana manajemen risiko yang telah dibuat dan direncanakan, itu harus dibuat secara langsung penggantinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan rencana untuk menanggulangi dan mengurangi risiko yang akan mungkin terjadi. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, risiko keuangan berpengaruh positif pada
profitabilitas perusahaan. Kedua, pertumbuhan penjualan berpengaruh positif pada profitabilitas. Ketiga, risiko keuangan berpengaruh negatif tidak pada nilai perusahaan. Keempat, pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif tidak pada nilai perusahaan. Kelima, profitabilitas berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Baiklah, ini tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.